Pemerintah menargetkan akan membawa minimum ada 10 BUMN yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, hingga ini dilakukan sampai dengan tahun 2023 mendatang. Dan selain itu pemerintah juga akan mengejar kinerja BUMN agar ada juga ini 10 BUMN yang bisa masuk dalam majalah Forbes begitu. Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN telah mempersiapkan badan usaha milik negara dan anak usaha BUMN untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dalam mengembangkan BUMN secara transparan dan dapat bersaing di pasar global. Menteri BUMN Erick Thohir saat launching indeks IDX MES BUMN 17 mengatakan setidaknya ada 10 BUMN yang akan didorong untuk melantai di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2023. Ke-10 BUMN ini memiliki market yang cukup besar dan mampu bersaing di pasar terbuka baik dengan perusahaan swasta maupun perusahaan asing. Karena itu tadi Pak In, tantangannya kita sambut insya Allah sampai 2023 ini minimum 10 BUMN akan kita go publikan dan marketnya sangat besar. Selain itu, Erick juga berkeinginan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah agar mampu berkompetisi di kancah internasional. Sehingga paling tidak akan ada 10 BUMN yang masuk dalam majalah Forbes. Kalau kita sekarang punya 4, kenapa kita tidak punya 10 ke depannya? China bisa memasukkan lebih dari 50 perusahaan. Dan saya rasa kalau benchmarkingnya dengan China, kita 1/5-nya, ya kita mestinya bisa sampai 10. Erick menambahkan hingga saat ini baru terdapat 4 BUMN yang terdaftar di majalah Forbes yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Sementara perusahaan dari negara China yang terdaftar di majalah Forbes sudah mencapai 50 perusahaan. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Lucky Bayu Purnomo praktisi pasar modal. Mas Lucky tadi sudah disampaikan begitu seberapa kuat ini dan seberapa menyegarkannya angin yang sudah dibawa begitu oleh pemerintah bahwa ada 10 sampai dengan 14 ini BUMN yang akan coba begitu untuk dilakukan IPO di pasar modal Indonesia. Ya, pertama memang ini menjadi angin segar tetapi jangan sampai menjadi angin lalu ya. Oke. Karena gini, cita-citanya itu aspek positifnya dulu, peluangnya. Saya akan membahas peluangnya. Peluangnya itu bagus, membawa emiten-emiten yang ada di dalam negeri, khususnya Indonesia, untuk masuk ke Forbes ya. Karena memang kualifikasi, kemudian asesmen, kemudian verifikasi, penilaian untuk masuk kepada Forbes itu cukup ketat dan itu dapat dikatakan ini satu langkah kemajuan untuk membawa reputasi emiten di kancah global. Itu yang pertama, itu bagus peluangnya. Kemudian yang kedua, memperkenalkan produk-produk, dalam hal ini produk emiten yang ada di dalam negeri untuk diminati oleh investor global. Itu yang kedua. Nah tetapi tantangannya bagaimana? Tantangannya jangan sampai nanti ada satu kondisi atau satu peristiwa yang akhirnya membuat satu reputasi emiten ini tidak diminati. Nah kalau tidak diminati memang nanti hanya menjadi angin lalu, memang terdaftar tetapi kurang peminatnya. Nah untuk itu bagi saya sebenarnya otoritas yang ada di Indonesia, kemudian para pihak atau stakeholder yang ada di Indonesia ini berkesempatan atau benar-benar memiliki satu momen untuk mendorong sebaik-baiknya bagaimana kondisi fundamental, kemudian transformasi kinerja emiten ini untuk menjadi emiten yang memang sesuai dengan standarisasi global. Karena banyak juga emiten-emiten yang akhirnya dikeluarkan dari list Forbes atau list atau indeks ya yang ada di kancah global, dan itu sebenarnya hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh stakeholder yang ada di Indonesia. Baik, tapi kalau Anda lihat dari sisi kinerja begitu, kebanyakan ini adalah anak usaha juga yang akan dilakukan IPO begitu ya. Memang yang terdekat sih kabarnya begitu ada Pertamina Geothermal Energy yang akan coba begitu untuk melantai di Bursa Efek Indonesia, kemudian Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel ini, Mas Lucky. Ya, pertama kalau kita lihat dari aspek fundamental, sebagian besar di antara emiten-emiten tersebut masuk dalam kategori small cap ya, atau kapitalisasi kecil. Karena apa?
Karena kalau kita lihat dari aspek bisnis seperti Mitratel, kemudian Pertamina Geothermal, itu menjadi anak usaha dari holdingnya sendiri. Nah, misalkan Mitratel itu dengan Telkom, kemudian Pertamina Geothermal dengan Pertamina sendiri. Nah, ini sebenarnya pandangan saya ini upaya diversifikasi ya. Mengapa Pertamina Holding sendiri tidak IPO, justru meng-IPO-kan anak-anak perusahaan ini menjadi langkah yang cukup baik. Karena holding memang ingin diperankan sebagai pemangku kebijakan atau pengambil kebijakan atau penentu kebijakan kinerja usaha, anak-anak usaha tersebut. Nah, ini akan baik. Nah, kemudian Mitratel sendiri itu juga menjadi hingga saat ini menjadi anak perusahaan Telkom yang memang benar-benar ada dalam aspek usaha strategis di bidang telekomunikasi. Nah, saya menekankan bahwa sebenarnya walaupun kondisinya tersebut kemungkinan besar itu akan masuk dalam kategori small cap, tetapi bukan berarti itu tidak diminati, justru karena harganya murah, tentu volatilitasnya semakin tinggi, tentu kondisi harga yang relatif terjangkau itu dapat mencuri perhatian pasar untuk dijadikan portofolio transaksi. Nah, itu pandangan saya, dan ke depan sebenarnya dari aspek GCG, good corporate governance, kemudian tata kelola fundamental, tata kelola keuangan, ini sekali lagi menjadi concern karena apa? Walaupun telah melantai maksudnya walaupun telah IPO dan nantinya menjadi salah satu bagian dari portofolio perhitungan indeks global, jangan lupa bahwa sebenarnya pasar hanya mengharapkan dua kebutuhan transaksi terhadap di pasar modal. Kalau tidak mendapatkan capital gain, diharapkan dapat menjadi kontributor penyumbang dividen. Selain penyumbang dividen kepada pemegang saham, diharapkan menjadi penyumbang dividen kepada holdingnya sendiri, karena ini adalah anak usaha daripada holding yang telah melantai di bursa sebelumnya. Oke, dari sisi pasar modalnya Anda melihat akan lebih atraktif begitu dengan masuknya perusahaan-perusahaan plat merah begitu di pasar modal? Ya, yang pertama ini akan memberikan dampak positif terhadap holdingnya sendiri. Sebut saja seperti Telkom, seperti Telkom, dan kalau kita lihat Pertamina holdingnya walaupun tidak itu, tetapi banyak rangkaian ya anak usaha Pertamina itu yang akan melantai di bursa juga. Nah, ini akan memberikan sentimen positif bagi ekosistem usaha tersebut. Pertamina dengan beberapa anak usaha yang juga akan menunggu antrian IPO. Kemudian Telkom sendiri dengan holdingnya sendiri yaitu TLKM atau Telkom. Nah, kebetulan Telkom juga masuk dalam status dual listing dan sudah listing di NYC, New York Stock Exchange. Nah, itu menjadi sentimen positif bagi emiten-emiten, dan ke depan pandangan saya selain mendorong untuk anak-anak usaha BUMN ini IPO, saya memiliki pandangan bahwa ada baiknya pemerintah melalui kementerian juga mendorong beberapa usaha BUMN untuk mencatatkan dirinya di luar negeri, apakah itu di SGX, Singapore Stock Exchange, ataupun di New York Stock Exchange, sehingga jadi bagian daripada dual listing. Itu dia, berarti untuk sentimen jangka panjang masih oke. Dan kita lihat ini pre-opening indeks harga saham gabungan sudah mulai ada tanda-tanda rebound. Sejauh mana pada saat opening market kita akan jeda dulu sebentar Mas Luki dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.